sebelah kanan lagi dibenerin ya. Cuma ya benerinnya gitu tambal sulam. Atau itu kayaknya dulu udah pernah ditambel, cuma turun apa gimana jadinya ditambal lagi. Tuh bawahnya ada galian pipa. Halo guys, selamat pagi. Pagi-pagi diselamati. Di episode kali ini gua akan ngajak kalian buat menyusuri jalan sebuah daerah di Kabupaten Tangerang. Sebut saja namanya Rajab, yang di kalangan penduduknya pasti terkenal dengan suka dukanya ya. Gue pengen ngajak kalian buat nyusurin jalan Rajab yang katanya jauh dari kata mulus ya. Kayak gimana sih kondisinya di 2025 bulan Juli ini, pertengahan tahun ya. Jadi landscape-nya sendiri tuh cukup kompleks ya. Ada sawah, ada perumahan. Ini perumahan yang cukup elit di Rajab. Tuh jalanannya kurang lebih begini. Kalau dibilang mulus ya ada beberapa meter yang mulus, cuma lebih banyaknya kayak gini sih, nggak rata, retak-retak nggak rata. Nggak tahu mah kontur tanahnya apa memang aspalnya yang udah jelek ya, udah lama. Nih mallnya orang Rajab. Tuh jalanannya begini guys. Jadi ya efeknya pasti bikin laju kendaraan gak gitu kenceng ya, pelan, lambat. Di motor sendiri juga enggak enak jadinya kan, karena ya itu tadi bumpy jalanannya, bahaya juga, nggak bisa kecepatan tinggi. Kirinya langsung kali, ya kali guys, kali irigasi ya. Buat info kalian, kali ini tuh nggak pernah apa ya yang namanya banjir, nggak pernah sampai luber guys. Jalanannya kayak gini dan lebar jalannya ya segini. Ini gue berangkat di jam setengah 10, jadi udah nggak gitu padat. Tapi kalau di jam-jam berangkat kerja, jam-jam 6 sampai jam 8, wah ini rame banget, padat full dua arah. Yang lebih padat sih yang arah Jakarta ya, yang arah ke Tangerangnya nggak gitu, karena ya paling yang shift pabrik, kerja di pabrik yang shift malam doang pulang kayaknya. Lebih banyak yang pekerja konvensional berangkat pagi. Jembatan ya. Ini bawahnya nih ada sebuah kali yang terkenal, namanya Kali Hitam. Kenapa hitam ya? Karena airnya hitam. Bukan hitam airnya, hitam gambutnya di Kalimantan ya, tapi lebih tepatnya ke limbah sih. Nah ini ruas jalan yang baru dibetonisasi beberapa waktu yang lalu. Ini adalah sekitar mungkin 100-200 meter ya, mulus. Cuma sisanya ya variasi lagi tuh, udah mulai retak-retak, tambalan-tambalan seadanya kayak gini guys. Landscape-nya sendiri kayak gini kan. Tuh ada yang nyuci di kali. Nah kali ini masih dimanfaatkan sama warga sekitar ya. Ini kalau nyalip tuh kudu benar-benar perhitungannya matang guys, nggak bisa sembarangan.
mesti hati-hati sih, harus tahu lewat gimana. Kalau kita salah tergelincir jatuh. Kalau kalian lewat di jam-jam segini udah nggak jam kantor sih, sebenarnya udah nggak terlalu macet ya, kecuali ada kejadian truk mogok atau apalah. Ini kemarin ambles ya, cuma ditambel. Soalnya kalau misalkan diperbaiki juga bikin macet. Pemandangan yang akan kalian sering temui kalau kalian ke Raja, selain macet, jalan rusak, ya bakar sampah. Karena di sini gue nggak nyebut mayoritas ya, tapi masih banyak dijumpai penduduknya membakar sampah, dan itu udah pasti menciptakan polusi udara nggak enak ya, bau, buat kesehatan juga nggak bagus. Jadi kalau di Raja, kalian lagi main ke Raja dan kalian ngelihat kayak kabut putih itu, kalian cek dulu itu kabut asli atau asap dari pembakaran, bisa dari sampah ataupun pabrik ya, karena masih ada beberapa pabrik. Ini setengah 10 aja jalanannya cukup padat ya, karena ini memang jalan utama ke arah Tangerang Kota maupun ke arah Jakarta. Sebenarnya opsi yang paling enak bikin satu lajur lagi ya, daerah di seberang sana loh, seberang sungai. Cuma dari dulu sempat pernah ada wacana ya, cuma belum terrealisasi. Ya semoga aja lah. Nah ini juga ruas yang belum lama dibenerin, kayaknya baru setahun 2 tahun kan ya. Udah retak lagi, retakannya udah banyak. Padahal sebenarnya yang lewat sini tuh mobil-mobil gede nggak gitu banyak ya, ada tapi nggak gitu banyak. Atau emang jalanannya tanahnya labil, atau emang kendaraannya yang berat-berat ya. Kanan lagi dibenerin ya, cuma ya benerinnya gitu tambal sulam. Atau itu kayaknya dulu udah pernah ditambel, cuma turun apa gimana, jadinya ditambal lagi tuh. Di bawahnya ada galian pipa. Kayak gini loh kondisinya. Sebenarnya jalanannya ini udah retak-retak kayak gini ya, belah-belah kayak gini dari dulu. Cuma diperparah kayaknya semenjak ada galian pipa air minum ya. Ini kalau sebelah kanan kalian bisa perhatiin, itu banyak tambelan-tambelan ya, berapa meter sekali. Nah itu dulu isinya saluran pipa buat itu air pump. Udah ambles dulu. Jadi mau nggak mau kita memelankan laju kendaraan. Bau. Nah ini di depan ada proyek pasang turap ya. Tahu ini start awal buat lebarin jalan apa bukan? Semoga aja iya ya.
Karena kalau gue lihat dari bibir turapnya itu ke jalan yang udah ada cukup lebar dan bisa nambah satu lajur lagi tuh, lihat ya kan. Nah kan bisa nambah satu lajur lagi, cuma ya maunya hilang. Nah, harus merubah semua sih kayak jembatan itu, harus dirubuhin ya. Ini belakangan pabrik ya, atau pabrik apa. Pasti bikin kalian nggak bisa cepet kalau lewat jalan sini. Yang kedua, udah pasti deh kalau lewat Rajek ini, lewat jalan raya Rajek arah Cadas ini, motor kalian pasti akan lebih sering untuk ganti kopstir. Ibarat kata yang tinggal di Rajek tuh ganti kopstir udah kayak ganti apa ya, ganti busi. Sering, tahun bisa 2-3 kali. Sebenarnya di depan truk ini kosong, cuma karena jalannya pelan jadi yang belakang ikut pelan. Kalau kalian ikut lihat samar-samar tuh kayak putih-putih kan, nah itu belum tentu kabut kalau dari baunya sih ya. Ini asap pembakaran, nggak tahu sampah atau nggak tahu yang lainnya sih. Kita akan susuri jalan ini sampai ke pintu air 10. Seperti apa kondisinya ya, biar kalian tahu. Dan kayaknya jauh dari kata rata lah. Jadi kecepatannya yang bisa dipakai di sini tuh menurut gua yang paling aman yang sedang-sedangnya aja sih. Ya 40-50 lah. Lebih dari itu terlalu bahaya sih, karena yaitu jalannya nggak rata, yang kedua banyak persimpangan kayak gini nih, udah enak. Jalurnya kan sempit juga, kalau buat nyalip agak risky. Berisiko. Nah ini kita udah gabung sama arus lalu lintas yang dari arah Tangerang ya. Jadi yang buat ke arah Sepatan tuh diputar balikin dulu di sini. Nanti di depan kalau kiri itu ke arah Sepatan, ke arah mau nggak bisa ya. Kita ambil kanan ke arah Tangerang kota. Ini kalau pagi juga titik macet. Masih macet jam segini. Kita lihat macetnya seberapa panjang. Pagi macetnya nyampe sana tadi guys, sampai putaran, jadi panjang kanan kiri. Yang kiri itu jalur dari arah Sepatan. Sebenarnya yang bikin macet tuh di depan ada jembatan penyeberangan sih,
Nah itu di yang jalur seberangnya, depannya sana itu udah dibikin satu lajur jalan baru ya, beton yang tembus samping pabrik handphone Oppo. Udah bingung juga mau nyalip nggak bisa. Mogok guys, kasihan abang. Tuh panjang dan dia nyaris nggak bergerak sih, lumayan lama. Kita cek. Ini titik macetnya nih di depan nih, gue kasih tahu nih ke kalian nih kan. Jadi kalau Barajak nih lewat jalan sini jangan kaget ya. Lawan saja, perlahan-lahan saja dalam berkendaraannya. Nah nih jembatan ini nih, nggak tahu nama jembatannya apa, gue juga nggak tahu. Tuh, kadang ngantri nyebrang. Jadi udah pasti macet. Nah, tuh di depan ada jalan baru. Oke, depan kita coba seberang kali ya. Titik yang gue sebutin titik macet, kelihatan kan truknya pada antri. Nah ini kita ambil kiri nih, kita ambil kiri guys, kita ambil kiri lewat jalan baru, udah nyebrang kali dulu. Nah ini jalan baru yang baru dibangun, belum lama. Masih satu lajur ya, yang sana udah dua lajur. Mungkin anggaran selanjutnya. Kalau ini udah berfungsi sepenuhnya, plus jembatan tadi sana itu nggak tahu ya ditutup atau seenggaknya diminimalisir. Jadi beban kemacetannya gue rasa akan berkurang secara signifikan. Pabrik handphone ya, terkenal guys, pabrik Oppo, Realme. Buat kalian yang lewat sini juga hati-hati ya, karena median pembatas jalannya nggak ada dan lumayan tinggi jaraknya sama permukaan di samping. Jadi hati-hati, apalagi ini beton kan, kalau hujan dia cenderung jauh lebih licin. Aku paling nggak seneng nih kalau orang rokok di jalan, nggak peduli dia sama pengguna jalan lainnya. Dan kalau bara apinya kena itu mata kan, ada tangan, bahaya ya. Mau sempat ya berhenti dulu ya. Sebelah kanan kalian bisa lihat kendaraannya udah macet ya, stuck ya, nggak stuck sih, antri karena dari dua lajur yang dipakai cuma satu lajur di ujung itu.
jalan baru yang lagi disiapkan ya. Kalau dari kiri itu tembusan dari jalan arah ke apa tuh jembatan yang kemarin viral tuh, Eretan apa ya kalau nggak salah. Pokoknya tembus ke arah Sepatan aja. Gabungnya jadi satu di sini guys. Ini dengan kecepatan 40-50 dari daerah Rajat Batavia ya ke depannya. Membutuhkan waktu sekitar 20-30 menit untuk sampai di pintu air 10. Pintu air 10 itu bisa dikatakan gerbang ya, perbatasan kalian menuju Tangerang Kota, mau ke Jakarta ataupun ke Bandara Soekarno Hatta ya, istilahnya titik pecahnya di pintu air 10. Kalinya warnanya coklat ya, karena beberapa hari ini area Jabodetabek gua rasa hujan. Suhunya berapa hari ini kalau malam dingin. Oke ya, kalau kalian berangkatnya jam-jam 8 ke atas masih worth it sih gua rasa. Dari Raja ke arah Tangerang Kota, Jakarta nggak gitu macet lah. Cuma kalau kalian berangkatnya di jam-jam orang berangkat kerja, berangkat sekolah dengan jam 6 lah ya, sampai jam 8, wah itu macet, udah pasti macet. Dan ada aja tiap hari gebrakannya biasanya di Raja. Ada yang truk mogok lah ya kan, ada yang tiba-tiba macet karena persimpangan, ada kadang apa namanya, perbaikan jalan. Nah, ini biasanya di sini juga jadi titik macet nih guys. Jadi titik macetnya kenapa? Karena di depan itu pertigaan, kiri itu ke arah Tangerang Kota bisa, ke arah bandara bisa, Tarumnaga, Dadap tuh kiri. Kalau lurus ke arah Tangerang Kota. Biasanya di sini nih, yang dari arah bandara sana dari kiri itu pengen ke kanan, putar balik di depan. Kalian bisa bayangin kalau pagi ngulernya sampai kemana. Ini jam hampir jam 10 aja masih panjang. Nah akan ngantri. Oke guys, sekian video kita kali ini ya. Terima kasih sudah mau menonton sampai selesai di episode nyusurin jalan Kabupaten Tangerang, Jalan Raya Rajak Cadas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita susurin jalan-jalan lainnya di Tangerang, khususnya di episode selanjutnya. Sampai jumpa.